Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semangat pagi teman-teman. Ya kembali kita melanjutkan ya pembahasan tentang soal-soal matematika STIS untuk persiapan menghadapi seleksi masuk STIS tahun ini. Ya, tapi sebelumnya kami menyampaikan ya teman, kita punya kegiatan untuk belajar bersama via Zoom. Kalau misalkan teman semua minat ya mengikuti program ini, boleh mendaftar ya, ini gratis teman-teman. Nanti kalau misalkan sudah memenuhi kecukupan peserta, kita bisa mulai dan rencananya awal bulan depan ya, bulan 8 ini kita sudah mulai pembelajaran. Oke, kita masuk ke soal nomor 13, coba diperhatikan di sini. Persamaan kuadrat X kuadrat tambah AX dikurang 2A kuadrat sama dengan 0 mempunyai akar-akar X1 dan X2. Jika X1 tambah 2X2 sama dengan 1, maka nilai A adalah berapa? Untuk menyelesaikan persamaan kuadrat, beberapa rumus-rumusnya harus teman-teman ingat kembali ya. Untuk yang di sini, kita ingat ya, kalau misalkan persamaan kuadratnya AX kuadrat ditambah dengan BX ditambah dengan C sama dengan 0, katakanlah akar-akarnya ini adalah X1 dan X2, maka jumlah akar-akarnya itu adalah min B per A. Kemudian hasil kalinya X1 kali X2 itu C per A, gitu ya. Di mana A ini adalah koefisien X kuadrat, B koefisien X, C ini konstanta. Berarti di sini A-nya 1, kemudian B-nya di sini adalah A, dan C-nya di sini adalah minus 2A kuadrat, seperti itu. Nah, di sini diketahui X1 tambah 2X2 sama dengan 1. Coba kita cari X1 tambah X2-nya ya dengan menggunakan rumus ini. Berarti min B per A minus B-nya di sini adalah A per 1. Berarti kita dapat X1 tambah X2 sama dengan minus A. Oke, nah sekarang kita hubungkan sama yang ini ya, yang diketahui di sini. Ya, kita nanti akan menggunakan eliminasi, teman-teman. X1 tambah 2X2. Ya, ini dulu ya, sama dengan minus A. X1 tambah 2X2 di sini sama dengan 1. Nah, kita perkurangkan, boleh ya, karena sudah ada variabel yang sama, yaitu X1. Ini kita perkurangkan, maka X1-nya habis. Oke. Kemudian X2 dikurang 2X2, berarti min X2 sama dengan min A dikurang 1, gitu ya. Ini kita kali minus, jadinya X2 sama dengan A ditambah dengan 1. X2 kan merupakan akar-akar ya, artinya nilai X yang ada di persamaan kuadrat ini bisa diganti dengan A tambah 1. Jadinya, ini diganti dengan A tambah 1, berpangkat 2, ditambah dengan A dikali, X-nya juga diganti dengan A tambah 1, dikurangi dengan 2A kuadrat sama dengan 0. Nah, sekarang tinggal kita selesaikan baik-baik secara kekeluargaan ya. Ini A kuadrat, 2 dikali A, 2A dikali 1 berarti 2A. Ditambah dengan 1 kuadrat, 1. Ditambah ini dikali ke dalam, A dikali A kuadrat. A dikali 1 berarti A. Dikurangi dengan 2A kuadrat sama dengan 0. Nah, kemudian kalau yang sama bisa langsung dicoret atau disederhanakan gitu ya. Ini kan A kuadrat tambah A kuadrat, 2A kuadrat dikurang 2A kuadrat habis. Ya, ini lidah sudah terlipat-lipat ya. Berarti kita peroleh 2A ditambah dengan A ini 3A sama dengan satunya pindah ruas ke kanan. Jadi kurang min 1. Berarti A-nya di sini kita peroleh min 1/3. Jawabannya bravo. Oke, bisa dipahami ya sampai di sini? Nah, kemudian kita lanjut ke soal nomor 14. Coba teman-teman perhatikan dulu soalnya ya. Kalau misalkan mau dikerja-kerja, boleh di-stop saja videonya kalau tidak cukup waktunya. Ya, ini masih persamaan kuadrat ya teman. Menurut analisis kami ya teman, persamaan kuadrat dengan fungsi kuadrat itu biasanya 4 sampai 5 nomor yang muncul gitu ya. Soal-soal yang muncul itu biasanya menyangkut dengan kayak tadi soalnya tentang akar-akar, kemudian sifat-sifat akar persamaan kuadrat. Kalau fungsi kuadrat itu biasanya berhubungan dengan grafik begitu. Nah, coba dilihat alfa dan beta adalah akar-akar dari persamaan X kuadrat kurang 5X per X kuadrat dikurang 4 tambah 1 ya, dan seterusnya. Maka nilai dari alfa tambah beta adalah berapa? Ini kita selesaikan dulu persamaannya ya. Ini kan penyebutnya X kuadrat kurang 4, ini juga, ini 1 belum. Jadi kita pakaikan ini juga penyebut X kuadrat dikurang 4. Jadinya begini, X kuadrat dikurang 5X per X kuadrat dikurang 4. Kalau kita pakaikan penyebut X kuadrat kurang 4, berarti di atas juga harus X kuadrat kurang 4. Supaya nilainya tetap 1 ya, tidak mengurangi nilai.
X kuadrat dikurang X per X kuadrat dikurang 4 begitu. Karena ini sudah sama penyebutnya, maka ini sudah bisa kita gabung dan penyebutnya kita bisa coret seperti ini. Karena kiri kanan di antara tanda sama dengan itu bisa dicoret, terus atas bawah juga bisa dicoret begitu. Nah, kemudian ini tinggal digabung saja, X kuadrat ditambah dengan X kuadrat berarti 2X kuadrat. Kemudian minus 5X dikurang 4, ini pindah ruas ke kiri ya. Min X kuadrat ditambah dengan X sama dengan 0. Itu 2X kuadrat kurang X kuadrat berarti X kuadrat min 5X ditambah dengan X ini minus 4X dikurang 4 sama dengan 0. Akar-akarnya alfa dan beta, yang ditanyakan jumlah, berarti pakai rumus yang tadi. Alfa tambah beta itu min B per A. Minus B-nya di sini adalah minus 4. Kemudian A-nya adalah koefisien X kuadrat. Di sini ada 1 ya. Berarti plus 4 jadinya ya. Bravo. Oke, bisa dipahami. Next, nomor 15 silakan. Ya, soal tentang fungsi kuadrat menentukan sifat-sifat dari grafik. Ingat kembali ya, kalau misalkan grafik fungsi kuadrat itu kan cuma 2 jenis, yaitu terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Ya, ini kan fungsi kuadrat bentuk umumnya adalah Y sama dengan AX kuadrat ditambah dengan BX ditambah dengan C, A-nya tidak boleh 0 ya. Nah, kalau terbuka ke atas berarti ini A-nya lebih dari 0. Kalau terbuka ke bawah itu A-nya kurang dari 0. Untuk sifatnya B dan C ini nanti kita lihat bagaimana grafiknya gitu. Coba dilihat, ini kan dikatakan fungsi kuadratnya ini memotong titik puncak 8,4 tahun dan titik puncak turunan. Titik puncak itu kan ada 2 ya, ada titik puncak maksimum, ada titik puncak minimum. Ya, ini namanya titik puncak minimum, titik puncak maksimum yang di sini gitu ya. Nah, coba kita gambar dulu dalam koordinat kartesius, kita sketsa. Gambarnya tidak usah terlalu akurat, tajam, dan terpercaya begitu. Yang penting cukup mewakili gambarnya. Ini kan 8,4 berarti X-nya 8, Y-nya 4. Nah, berarti katakanlah di sini ya, ini 8, di sini 4. Oke, ini kita hubungkan dulu. Nah, berarti kemungkinannya grafiknya ini dia akan menghadap ke atas atau menghadap ke bawah. Nah, karena di sini dikatakan memotong sumbu X negatif, maka tidak akan mungkin dia menghadap ke atas. Pasti dia menghadap ke bawah seperti ini. Ya, gitu ya. Maaf kalau gambarnya terlalu cantik. Ya, kurang lebih seperti inilah gambarnya, teman. Kalau menghadap ke atas tidak akan memotong sumbu X positif, sumbu X negatif, gitu. Nah, sekarang di sini kita sudah bisa tentukan bagaimana nilai B dan C-nya. Karena ini terbuka ke bawah, maka A-nya kurang dari 0. Ini salah, ini salah. Yang tersisa tinggal B, C, E. Nah, sekarang untuk melihat bagaimana C-nya, nilai C ya. C itu kita lihat dia memotong di sumbu Y bagian mana, apakah positif atau negatif. Kalau misalkan memotong sumbu Y positif, ini kan sumbu Y positif gitu ya. Berarti ini Y-nya, C-nya lebih dari 0 gitu. Berarti di sini oke, ini salah, yang ini oke. Nah, sekarang yang tersisa B-nya. Kalau B-nya itu kita lihat di bagian mana dia luas. Kalau misalkan luas di sebelah kanan yang mana, Kak? Sebelah kanannya sumbu Y. Ini kan kanan, ini kiri. Dia luas di sebelah kanan, berarti kita putar 90 derajat ke kanan juga. Jadinya, ini kalau kita putar 90 derajat akan menyerupai seperti ini. Gitu ya. Berarti ini tanda lebih dari begitu. Lebih dari berarti B-nya lebih dari 0. B lebih dari 0 di sini adalah ini ya, error. Berarti ini salah. Ini jawabannya berapa yang salah. Bisa dipahami ya sebenarnya teman-teman. Ini mudah, yang penting teman-teman harus ingat bagaimana sifat dari gambar tersebut. Maksud saya sketsanya begitu. Oke, nomor 16. Kalau pertidaksamaan teman-teman, biasanya kalau pertidaksamaan itu 2 nomor yang muncul gitu ya. Ada pertidaksamaan aljabar pasti, pertidaksamaan aljabar dengan ada pertidaksamaan aljabar ini yang berbentuk tanda nilai mutlak. Beda-beda ya teman-teman, intinya biasanya 2 nomor yang muncul kalau pertidaksamaan. Apakah itu pertidaksamaan pecahan
kemudian nilai mutlak ataupun pertemuan samaan yang membuat nilai akar, tanda akar begitu. Khusus pertemuan samaan yang membuat tanda nilai mutlak itu gampang sekali teman, pernah sering saya jelaskan ya di soal-soal sebelumnya. Begini, misalkan ya nilai mutlak P, anggaplah contohnya ini saya mewakili tanda kurang dari sama dengan ya, ini kui. Atau bisa saja P di sini, ini kuinya tidak pakai nilai mutlak ataukah P-nya tidak pakai nilai mutlak tapi nilai kuinya yang punya. Intinya kalau misalkan ketiganya ini memuat tanda nilai mutlak, apakah dua-duanya menggunakan ataukah salah satunya saja gitu ya, maka berlaku sifat seperti ini. Kita jumlahkan fungsinya P tambah kui, kemudian kita perkurangkan fungsinya. Tandanya di sini mengikut, begitu. Kalau tandanya kurang dari sama dengan, maka dipakaikan juga kurang dari sama dengan. Kalau lebih dari, maka lebih dari juga, begitu ya. Nah, sekarang kalau kita ikuti yang ini, berarti ini katakanlah P, yang ini kuinya. Jadinya 2x tambah 5 ditambah dengan x tambah 3, terus di sini 2x tambah 5 dikurang x tambah 3 gitu ya. Oke, ini kita rinci dulu ya, pelan-pelan saja. 2x tambah x ini berarti 3x ditambah dengan 8. Terus yang di sini 2x dikurang x, x. 5 kurang 3 positif 2 kurang dari sama dengan 0 gitu ya. Jelas ya sampai di sini? Nah, dari sini kita peroleh x-nya sama dengan positif 8 jadinya min 8 per 3. Ini jadinya adalah ya x-nya sama dengan minus 2. Tinggal kita cek yang mana angkanya yang ada di sini ya. Minus 2 dengan minus 8 per 3. Yaitu Charlie. Gitu. Simpel ya. Cuma 3 baris selesai. Aman negara. Next nomor 17. Silakan. Nah, ini dia yang saya maksud tadi ya, contoh soal lain begitu ya dari pertemuan samaan itu berbentuk pecahan. Kalau pecahan ataupun tanda akar soalnya kita bisa menggunakan pakai cara coba-coba saja. Jadi apapun soalnya, soal pertemuan samaannya, kalau misalkan dia hanya menggunakan pecahan ataupun bentuk akar, saya sarankan pakai cara coba-coba saja ya karena lebih simpel gitu. Nah, caranya itu kita mengambil nilai x sembarang, angka berapa saja ya, kita masukkan ke soalnya. Tapi angka itu harus ada di pilihan. Jangan mengambil angka yang tidak ada di pilihan sama sekali. Misalkan, saya mengambil angka 3 begitu. Angka 3 itu ada di Charlie, ada di delta juga, karena ini kan 2 koma begitu. Artinya kan ini x-nya lebih dari 2 koma, berarti 3 di dalamnya, ada 3 termasuk begitu. Ini juga ya lebih dari 2 koma, berarti ada juga angka 3 di dalamnya. Nah, kita coba uji ya. Ini kan 3 kuadrat, 9 ya. Dikurang 5 kali 3, 15, ditambah dengan 4 per 3 kurang 3, 0. Sebenarnya tidak usah dilanjut di sini. Kenapa? Karena tidak boleh penyebut itu 0 ya. Kenapa kalau 0, Kak? Artinya tidak terdefinisi, tidak ada nilainya. Gitu ya. Berarti ini salah. Artinya opsi pilihan yang ada nilai 3-nya itu salah. Ini salah, yang ini salah. Tersisa tinggal A dengan B. Nah, cari lagi satu angka yang membedakan kedua pilihan ini. Katakanlah misalkan saya ambil angka 0 ya. Angka 0 itu ada di Bravo, ada di Alpha. Di mana Bravo ada? X-nya kurang dari sama dengan 1 berarti ada 0. Di Alpha tidak ada angka 0. Nah, coba kita masukkan. 0 kuadrat 0 dikurang 5 kali 0, 0 ya. Berarti tambah 4 sampai di atas. Di bawah 0 kurang 3 min 3 gitu ya. Kurang sama dengan 0. Ini 0, 0, ini minus 2. Terus di sini 0 kurang 2 minus 2. Ini kan min 1 koma begitu ya. Bisa kita hitung. Ini kurang dari sama dengan minus 2 bagi minus 2, 1. Min 1 kurang dari sama dengan 1. Ini betul. Artinya pilihan yang ada angka 0-nya benar. Ini tadi ada angka 0-nya benar. Berarti ini salah. Jawabannya berapa? Ya, semoga bisa dipahami ya cara coba-coba ini. Lanjut ke soal nomor 18. Ya, nomor 18 ini merupakan soal tentang fungsi inverse begitu. Kalau fungsi inverse dengan komposisi biasanya 4 nomor atau 5 nomor yang muncul. Oke, coba diperhatikan. Jika f(x) sama dengan 3 pangkat x kurang 1, maka f inverse dari 81 sama dengan berapa? Ini sama pakai cara siluman juga ya. Oke, kenapa? Karena pada cara biasanya ini agak lama teman-teman ya, panjang.
Nah, begini, misalkan F-1, F inverse 81 itu katakanlah nilainya adalah A, berarti A yang dicari begitu. Nah, ada sifat seperti ini, 81 dengan A ini bisa ditukar, ya, tetapi inverse-nya ini dihilangkan. Jadinya begini, FA sama dengan 81. Ada sifat seperti itu ya. Begini bentuk umumnya. Kalau FA, F inverse A sama dengan B, maka ini kita bisa ubah bentuknya menjadi FB sama dengan A. Nah, berarti ini kan FA, Fx-nya kan sudah ada. Kalau kita ganti A di sini, maka A juga di sini diganti. Jadinya 3 pangkat A kurang 1 sama dengan 81 bisa diubah jadi 3 pangkat 4 gitu. Tiganya bisa dicoret ya, seperti ini. Jadinya tinggal A kurang 1 sama dengan 4, berarti A-nya di sini pindah ruas ini ke kanan. 4 tambah 1 dapatnya 5. Jawabannya error. Ya, jelas ya? Next lagi nomor 19. Silakan. Oke, coba diperhatikan. Jika Gx tambah 1 sama dengan 2x kurang 1 dan Fgx tambah 1 sama dengan 2x tambah 4, maka nilai dari F0 sama dengan berapa? Yang namanya fungsi inverse ataupun komposisi itu cukup mudah ya teman-teman, karena semuanya bisa ditrik ya, semuanya bisa diberikan cara siluman. Ini kita bisa obok-obok, jadinya Gx tambah 1 ini diganti dengan 2x kurang 1 gitu. Jadi dalam kurung 2x kurang 1 sama dengan 2x tambah 4. Yang ditanyakan kan di sini adalah F0 sama dengan berapa? Ceritanya ini, ya ceritanya ya, berapa kita gantikan, berapa digantikan nilai X di sini, berapa nilai X yang menjadi pengganti di sini supaya bisa menghasilkan 0. Angka yang tepat adalah 1/2. Karena 2 dikali 1/2 1 gitu ya. 1 kurang 1 0. Berarti harus adil ya. Matematika itu mengajarkan keadilan. Jadi X-nya juga di sini diganti dengan 1/2. 2 dikali 1/2 itu 1. Ditambah dengan 4 dapatnya 5. Jawabannya bravo. Oke, gampang ya. Next lagi. Nomor 20 silakan. Ya, masih fungsi ya. Coba dilihat ini fungsi dengan PU banyak begitu. Ya bukan PU banyak, maksud saya fungsi, ya fungsi banyak begitu ya. Karena ada beberapa di sini persamaannya. Misalkan Fx sama dengan 2x kurang 1 untuk 0, untuk X-nya di sini 0 sampai 1, terus X kuadrat tambah 1 untuk X yang lain. Maksudnya X yang lain itu Kak, maksudnya itu jika X-nya itu bukan ya tidak di antara 0 dengan 1 begitu. Maka F2 dikali F-4 ditambah dengan F/2 dikali F3 sama dengan berapa? Ini kita harus cari dulu satu-satu, bisa kita cakar di sini. Berapa nilainya kalau F2? Kita lihat 2 ini dia masuk di range mana, di rentang mana. Di sini pastinya ya untuk X yang lain, karena kalau X-nya di antara 0 dengan 1, ini fungsinya. Berarti di sini 2 kuadrat ditambah dengan 1, 2 kuadrat tambah 1, 5 ya. 2 kuadrat kan 4. Kemudian F-4. -4 juga dia di sini. -4 kuadrat ini tulis dulu ya. Tambah 1 berarti ini 16 ya, tambah 1 17. Kemudian F/2. Ya, F/2 ini dia masuk di sini. Berarti ganti X-nya dengan 1/2, 2 dikali 1/2 dikurang 1. Ini hasilnya 1, 1 kurang 1 berarti 0. Terus yang satunya F3 di sini juga ya. 3 kuadrat ditambah dengan 1, 3 kuadrat ini dapat 10 ya. Ya, ini 9 tambah 1 sama dengan 10. Nah, sekarang tinggal kita masukkan F2 ini 5, terus ini 17, ditambah dengan F/2 0, F3 adalah 10. Ini kita langsung coret manja 0 ya. 5 dikali 17 berarti dapatnya 85. Jawabannya Charlie. Kenapa C jawabannya? Karena cinta tidak pernah salah. Next nomor 21. Oke, coba silakan diperhatikan dulu ya. Ya, ini soal tentang integral tentu ya, karena ada batasnya. Coba dilihat.
Jika integral A sampai 3A untuk fungsi f(x) dx sama dengan K, maka integral A sampai 2A untuk fungsi f 5A dikurang 2x sama dengan berapa? Kadang kita bingung ya, kita mulai kerja dari mana? Intinya kita kerja saja yang diketahui begitu. Nah ini kan integralnya f(x), katakanlah integralnya f(x) ini adalah f besar begitu ya. Batasnya A sampai 3A sama dengan K. Oke, sampai di sini. Nah, kita masukkan dulu batas atas, jadinya f3A dikurangi dengan fa sama dengan K. Ingat ya, kalau integral tentu itu kita masukkan dulu yang di atas, kemudian selalu dikurang dengan batas bawah begitu. Nah, ini kita simpan dulu, diamkan kurang lebih 10 menit. Nah, dengan cara yang sama, kalau ini kita integralkan, berarti f-nya diganti dengan huruf besar, huruf kapital. Tentunya pakai min 1/2 ya, karena ada koefisien di x di sini, dia akan menjadi min 1/2 seperti ini. Ingat, saya tulis di sini ya. Ini termasuk integral substitusi. Jadi kalau misalkan ada fungsi, katakanlah di sini fungsinya adalah ax tambah b dx, maka integralnya ini adalah 1/a f ax ditambah dengan b tambah c, seperti itu. Kalau minus ya minus juga di sini gitu. Ini dalam kurung 5a dikurang 2x, batasnya adalah a sampai 2a. Nah sekarang tinggal kita selesaikan baik-baik ini secara kekeluargaan. Min 1/2-nya diabaikan dulu, kurung besar. F dalam kurung 5a, ganti x-nya dengan 2a, berarti 2 dikali 2a, ini 4a. Dikurang F dalam kurung 5a dikurang x-nya diganti 2a seperti ini. Oke, bisa dipahami ya. Jadinya min 1/2 ini F 5a dikurang 4a, ini a dikurang ini F3a seperti ini. Tadi itu sudah ada ya, F3a dikurang FA. Kita butuh FA dikurang F3a. Dikali minus saja ini. Kalau kita kali minus berarti ini jadi FA dikurang F3a sama dengan minus K begitu ya. Bisa dipahami? Jadinya min 1/2 dalam kurung minus K. Berarti jadinya 1/2K. C jawabannya. Oke? Untuk soal berikutnya ini saya jadikan oleh-oleh ya. Coba-coba teman-teman dikerjakan dulu ya. Nanti di pembahasan berikutnya kita akan bahas soal ini beserta soal-soal yang lain. Oke, sekarang demikian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi.